interview visa pertama aku November, tanggal 29 aku interview di kedutaan. Tanggal 2 Desembernya aku dapat penolakan. Di tanggal 7 aku dapat kabar ayahku masuk ICU. Pikiran ke visa, pikiran ke orang tua gitu kan, bapak tiba-tiba dapat penolakan lagi. Penolakan lagi Kak? Iya. Yang kedua berarti? Itu setelah mengajukan banding kan itu ditolak. Aju bandingnya nggak diterima. Wah banyak juga nih kok orang bisa sih ke Eropa kok aku enggak nih, kok orang bisa ke luar negeri kok aku enggak, gimana caranya cari-cari. Berarti the first anak yang merantau keluar dong. Iya. Dan the first juga nggak nih untuk pergi ke luar negeri? Untuk ini iya. Oh. Biasanya kan kalau di luar sana kan ya anak terakhir perempuan apalagi ya. Iya. Itu tuh orang tua tuh biasanya protektif banget ya. Tapi kalau untuk Kak Dara alhamdulillahnya mereka pada mendukung semua gitu Mereka lebih ke open minded ya. Kayak banyak sih kayak kawan-kawan aku ngapain kamu kasih anakmu yang cewek ini bisa keluar negeri sendiri gini. Terus mama aku cuma jawab gini, itu cita-citaku dulu juga, tapi aku nggak bisa karena keterbatasan bahasa. Nah dia mampu bahasa silakan, dan aku mampu ngebiayain dia. Gitu. Senin pagi jam 9 ingat aku, jam 9.20 dapat email dari perusahaan. Pertama nggak berani buka, di mes bilang ayo Dar buka, tekan nafas baca udah ya Allah kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya kayak gitu, yang selama ini berapa bulan kan aku berjuang cukup kayak lama gitu sih. yang akhirnya dapat visa. Terus telepon orang tua juga ikut nangis akhirnya, maksudnya yang kita tunggu-tunggu gitu kan ya. Udah bapak juga nangis, ya udah bismillah, udah sekarang waktunya kan. Kegagalan bukan berarti berakhir dari semua yang kita impikan. Terus berusaha itu akan indah pada waktunya. Oke, halo Kak Yeje. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama peserta yang bakal kita antar satu ini. Dan ini adalah Kak Dara. Oke Kak Dara, kenalan dulu boleh nggak nih sama Kak Yeje gitu. Namanya, asalnya dari mana dan juga programnya apa nih Kak Dara? Oke, halo kawan Ejet. Perkenalkan, nama aku Rianti Rizky Dara, asalnya dari Aceh. Aku ikut program au pair eksklusif. Oke, dari Aceh ya Kak? Iya. Oke, kalau dari keluarga nih Kak, aku mau tanya. Kalau dari lingkungan keluarga, teman, terus kayak lingkungan sekitar Kak Dara gitu, apakah emang banyak yang keluar negeri gitu? Akhirnya Kak Dara juga pengen keluar negeri nih. Wah, ini pertanyaan bagus sih. Kalau dari lingkungan di Aceh sendiri, di lingkungan kakak itu nggak ada ya. Ada paling keluar negerinya yang Australia gitu kan, yang ke Eropa ngikutin kayak program Ausbildung, au pair, BFD, SSCOT itu nggak ada. Malah aku baru tahunya pas masuk di IJ ada anak yang Ausbildung, anak Aceh 2 orang, itu pun cowok. Nah, jadi kayak wah, dan aku mikirnya sama orang tua, kok telat ya kita tahu program ini ya kayak gitu. Soalnya kalau dia aja ketinggalan info ya kayak gitu kan. Kayak, untungnya karena aku dulunya di Jogja kan lama di Jogja, jadi tahu lah info sedikit demi sedikit kan tentang program-program ini, terus cari-cari tahu lebih dalam lagi. Oke, jadi memang dari keluarga sendiri, dari lingkungan sekitar Kak Dara memang jarang ya. Adapun ke Austria. Iya. Australia atau Australia. Australia itu ikut program apa kalau ke Itu Australia? mereka working holiday visa. Oh iya. Iya. Kalau gitu kenapa nggak kakak ikut program itu aja?
Atau emang nggak tertarik? Kemarin tuh udah disuruh Oh. ikut program itu sampai ngambil les IELTS, IELTS. sampai ikutin IELTS, terus kayak memang niat kesana tuh 50-50. Aku tuh pengennya yang jauh gitu kan, karena memang dari kecil impianku tuh ke Jerman. Salah satunya karena aku kalau suka bola tuh Jerman. Siapa nih Kak? Ngikutin dari mana nih? Muller ya. Siapa tuh yang Ya, tim Muller juga tuh? itu dia pemain di Bayern Munchen. Cuman kalau pas kayak Piala Dunia aku memang dukung Jerman dari kecil. Memang dari kecil tuh udah suka ya sama Jerman. Sampai punya ya baju bolanya. Oh iya. 2 atau 3 gitu. Wow. Beli gitu kan. Jadi kesana ini udah memang kayak jadi impian banget nih dari kecil. Bener. Oke deh. Nah terus kakak kan kesulitan informasi nih di Aceh, dan kakak berarti baru tahu informasi kayak program ke Jerman itu waktu di Jogja nih, Kak? Iya. Waktu kuliah terus searching di Instagram, terus wah banyak juga nih kok orang bisa sih ke Eropa, kok aku enggak nih, kok orang bisa ke luar negeri, kok aku enggak, gimana caranya, cari. Nah awalnya maunya Ausbildung. Terus konsultanku tanya gini, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Umurmu berapa? Kalau mau cepat, ya udah disaranin offer eksklusif, terus dikirimin motletnya. Oke deh, fix ini deh gitu. Oke, kalau dari tanggapan orang tua sendiri Kak, itu tuh pergi ke Jerman ini apakah emang udah pernah didiskusiin, terus mereka mendukung atau ada pertimbangan apa sendiri nih sama orang tua? Cepet ya izinnya, aku cuma bilang gini, pas aku 50-50 yang working holiday visa itu, aku bilang gini, Ma aku ke Jerman aja ya, aku ikut program au pair, aku jelasin apa au pair, aku bilang gini, terus mau bilang, emang berapa biayanya, segini-segini, ya udah silahkan, itu memang impianmu dari dulu, ya udah seriusan Kak? Iya. Wow, jadi orang tua aku tuh termasuk kayak apa yang kamu kerjakan, kok kamu mampu jalani. Dan alhamdulillahnya keluarga aku pada support semua, abang-abangku juga bisa gitu kan, karena mereka tahu semua cita-citaku gimana, karena memang aku cinta Jerman ya, jadi izinnya tuh cepat. Yang penting kamu belajarnya cepat, masuk, mampu, ya udah. Kalau boleh tahu Kak Dara sebenarnya berapa bersaudara sih Kak? Aku 3 bersaudara. Abang yang pertama, yang kedua abang, yang ketiga aku. Loh, berarti kakak anak terakhir cewek satu-satunya. Biasa ya. Gitu ya, tapi wah untungnya biasanya kan kalau di luar sana kan ya anak terakhir perempuan apalagi ya, itu tuh orang tua tuh biasanya protektif banget ya, tapi kalau untuk Kak Dara alhamdulillahnya mereka pada mendukung semua gitu. Mereka lebih ke open minded ya. Kayak banyak sih kayak kawan-kawan aku, ngapain kamu kasih anakmu yang cewek ini bisa keluar negeri sendiri gini. Terus mama aku cuma jawab gini, itu cita-citaku dulu juga, tapi aku nggak bisa karena keterbatasan bahasa. Nah dia mampu bahasa silahkan, dan aku mampu ngebiayain dia. Gitu. Ya ampun, namanya so sweet banget. Jadi gitulah ya. Memang di antara 3 bersaudara kami ini, aku yang duluan melalang buana istilahnya. Berarti yang berani ngambil kayak kuliahnya nggak harus di Aceh. Berarti sebelumnya kakak memang kuliahnya di Aceh semua? Kakak-kakakku ya. Tapi Kak Dara kuliahnya di Jogja. Berarti the first anak yang merantau keluar dong? Iya. Dan the first juga nggak nih untuk pergi ke luar negeri? Untuk ini iya. Seru banget deh. Oke deh. Nah, kakak kan ikut au pair eksklusif ya. Nah, kalau di au pair itu kan kita kegiatannya kan berinteraksi sama anak-anak gitu kan, Kak. Nah, Kak Dara udah pernah ada pengalaman gitu nggak sama anak-anak gitu? Kebetulan pas di kampus itu aku kan alhamdulillahnya banyak mengikuti organisasi ya, dan kemudian aku dipercaya jadi ketua pengabdian masyarakat, nah sama ketua sosialisasi. Jadi pas sosialisasi itu kami ke panti asuhan yang Kinderbetraum yang anak autis.
Jadi oke, aku sering berinteraksi sama anak-anak, terus aku kayak jadi lebih tahu nih gimana kita cara bersikap sama anak yang kurang mampu gitu. yang berkebutuhan Nah, khusus gitu ya. terus kalau untuk anak-anak sendiri dari dulu di perkomplekan rumahku itu anak kecil sering main ke rumahku Oh iya. karena mereka nggak tahu ya, aku juga nggak tahu sampai om aku bilang kenapa sih anak kecil semua suka sama kamu, aku nggak tahu kayak gitu kan. Jadinya ya lingkunganku tuh rata-rata anak kecil jadi sering mainnya ke aku. Oh. Pas di Jogja pun ngekos lingkungannya warga tapi banyak anak kecil kayak ke kosku kayak Ngumpul belajar, juga. minta diajarin kayak gitu, belajar. Jadi sambilan sih aku ngajarin mereka juga gitu ya. Oke. Tapi kok untuk anak kecil memang aku suka dari dulu ya, dari aku SD aku ngejaga adik sepupu gitu. Oke, udah punya pengalaman jaga anak kecil udah berapa lama Kak? Dan biasanya sama usia anak kecil berapa nih? Kalau untuk berapa lamanya mungkin dari SD SMP aku udah ngejagain anak kecil ya. Oh, udah mulai ngejagain Iya. gitu ya? Karena biasa kalau di Aceh itu kan lebaran itu sholat lebaran pada sholat. Nah, apa sepupuku ini mamanya kan sholat jadi tinggalnya sama aku yang ngasuh, aku yang mandiin mereka semuanya. Gitu. Dari umur berapa bulan ya, 6 bulanan udah aku jagain. Sama sekarang kan aku punya ponakan dulunya, tapi karena aku dulunya di Jogja jadi jarang, tapi sekalinya aku pulang ke Aceh aku main sama ponakanku gitu. Yang umurnya sekarang udah 2 tahun. Berarti Kakak udah pernah jagain dari kecil sampai akhirnya dia udah 2 tahun nih sekarang gitu ya? Kalau yang ini, yang 2 tahun ini aku jarang karena kan jarang. aku kerja. Tapi kalau adik sepupuku itu dari dia kecil sampai dia sekarang kelas 1 SMP. Hah? Iya, Ya ampun. karena memang segitu aku deketnya sama anak kecil. Oh, gitu Tapi ya. aku juga nggak tahu ya kenapa sampai aku anak kecil tuh suka gitu. Ya orang rumahku juga sambil tanya, aku bilang diriku sendiri nggak tahu. Aura setan kayaknya. Kita nggak tahu apa yang bisa anak kecil terpicut sama kita gitu kan. Oke. Ya, berarti emang udah berinteraksi sama anak kecil udah dari lama dan ya memang suka gitu ya sama anak kecil. Berarti makin semangat banget nih udahan buat berangkat Aupan. Semangat, apalagi anak yang ini, aduh Kenapa Kak anaknya? imut, Iya. sekali. Ngasuh berapa anak Kak? 2, Dua. umur 5 tahun cowok sama 2 tahun cewek. Oke, waktu wawancara GF udah sempat ngobrol gitu? Udah Udah. beberapa kali sih video call gitu. Punya oleh-oleh apa nih? Oleh-olehnya mungkin tuh anaknya baju sama snack. Kalau untuk ibu bapaknya teh sama kopi sama oleh-oleh ada dari Aceh juga sedikit. Wih deh, oh iya, mereka kan suka kayak tea time, coffee time gitu kan. Oke. Kan bagi sebagian orang itu kan jagain anak kecil itu kayak challenging gitu ya Kak. Gitu, kalau menurut Kak Dara sendiri gimana nih? Kalau aku untuk jaga anak kecil itu kita nggak boleh emosional ya, istilahnya kita bawa diri gimana sih mereka mau bersikap. Jadi kita kalau mereka selagi mau bercanda ayo gitu kita ajak main gini yang have fun aja sih, sampai buat mereka nanti udah capek nih tidur sendiri kan. Gitu istilahnya. Tapi kalau minta satu hal lagi, kalau misalnya mereka lagi nangis jangan, kalau aku sih nggak kubiarin. Jadi istilahnya tanya nangis kenapa sih, Oh, itu bagus sih. nangis kenapa, berbuat apa, oh berarti jangan gitu lagi, atau kok aku yang punya salah, aku yang minta maaf, yang kayak gitu-gitu. Enggak, tapi aku nggak pernah kayak bentak atau dia lagi nangis diamin, enggak. Jadi kayak apa ya, memvalidasi perasaan mereka juga gitu kan, kalau bahwa tuh mereka sedih dan mereka juga harus tahu kenapa sih mereka tuh sedih gitu. Harus ada alasan dong mereka nangis gitu. Gitu. Wah, keren banget nih udah belajar parenting mulai dari sekarang kan berarti. Alhamdulillah. Bekal buat nanti nih kan YJ gitu. Oke deh Kak. Aku mau nanya nih, dari proses persiapan ke Jerman ini, aku dengar nih kakak tuh menemui suatu kendala, yaitu kendala visa dan juga sempat dari anggota keluarga ada yang sakit ya waktu persiapan ke Jerman tuh. Boleh diceritain nggak Kak? Mungkin kok ceritanya agak mewek ya. Apa ya gitu. Pertama tuh visa. Jadi pas apply visa pertama aku November, tanggal 29 aku interview di kedutaan. Tanggal 2 Desembernya aku dapat penolakan. Nggak lama dari itu.
terus penolakan visa, terus dari YIJ buat surat untuk kayak istilahnya kayak demonstrasi Demonstrasi itu gimana Kak? Demonstrasi itu kayak kita kasih surat menyatakan alasan penolakan mereka itu apa, kan mereka udah ngasih alasan nih penolaknya. Nah, kita kasih surat yang menguatkan alasan kita lagi. Jadi istilahnya kayak banding gitu lah ya. Iya, maju banding dari demonstrasi. Nah, tanggal 5 aku kasih demonstrasinya ke hutan. Tibalah di tanggal 7 aku dapat kabar ayahku masuk ICU. Ya ampun. Ayahku masuk ICU itu kan satu sisi down gimana? Iya. Yang pikiran ke visa, pikiran ke orang tua gitu kan, ke bapak. Gimana ini? Ya udah tanggal 13 pulang ke Aceh. Langsung pulang ke Aceh, itu ke rumah sakit ya, otomatis jagain bapak. Kan nggak mungkin ibu sendiri ya, mamaku sendiri capek. Karena abang-abang tuh udah pada nikah, terus yang abang pertama tinggal di Medan, yang kedua dia pengusaha, jadi agak susah ya istilahnya memanage waktunya. Jadi aku pulang, aku nunggu sambil jaga ayah, aku nunggu. Tibalah tanggal 11 bulan 1 2023 ini. Oh, udah 2023. Iya. Oh, cukup lama ya berarti. Lama, nunggunya cukup lama, tiba-tiba dapat penolakan lagi. Penolakan lagi Kak? Iya. Yang kedua berarti? Itu setelah mengajukan bandingkan itu ditolak. Aju bandingnya nggak diterima. Oke. Oh my god. Terus pagi jam 8 dapat email dari kedutaan. Pas buka gemeter kan. Tanya, ini udah enggak iya ini. Langsung WA Pro Irma, Mbak Elvira gitu kan. Ini gimana? Nggak ada balasan. Mereka kan masuk kantor kan jam 9 ya. Iya. Jam 9 baru balas, terus Pro Irma, kamu dapat penolakan lagi karena alasannya kalau kamu mau kerja di perusahaan ini kamu nggak mesti pergi ke Jerman gitu kan. Oh, gimana jadi, ya gitu. Jadi penolakannya sebenarnya kenapa sih Kak? Karena motivasi letternya. Kayak kan kalau di motivasi itu tulis tuh habis dari Jerman mau ngapain sih, harus balik ke Indonesia ya. Nah, alasannya di situ tuh kayak bagi mereka nggak masuk akal gitu. Jadi aku tanya nih, terus gimana Bro? GF ku gimana? Yang aku pikirin pertama, GF ku mau enggak? Karena tanggal 11 penolakan, kontrakku tanggal 20 Januari. Ya pun udah kayak seminggu lagi harusnya. Iya kan? Terus mau nunggu nggak atau aku dibatalin? Terus aku kabarin GF, Raw-nya juga ngabarin GF, ngabarin agen. Terus GF ku langsung bilang, itu posisi aku ngabarin GF ku lagi flight dari Jerman ke Amerika. Oh my god. Lagi ada kerja gitu kan. Terus GF ku tiba-tiba balas gini, itu kabar yang paling aku tidak ingin dengar, Dara gitu kan. Itu aku kayak ya Allah ya gitu kan. Terus kemudian dibalas lagi, jadi kapan kamu mau buat termin baru ke kedutaan? Apakah kamu sebelumnya udah beli tiket? Kabarin aku segera. Terus aku bilang aku akan membuat termin baru segera, tapi aku belum beli tiket. Oke katanya. Aku takut nih, tapi kan belum ada kepastian dia mau nunggu atau gimana. Bener-bener. Jadi gimana? Terus tiba-tiba siangnya Pro Irma bilang, Dara, agen bilang GF mau nunggu kok dan mereka mau bantu. Gitu aku kayak Allah, bersyukurnya. Ya ampun. Bersyukur dong dapat GF yang benar-benar kayak mendukung. Terus tiba-tiba udah Pro Irma di hari itu juga daftarin. Itu posisi kan juga ya IJ lagi libur ya semingguan itu. Oh iya. Itu Pro Irma nggak balas-balas, aku telepon. Pro, tolong Pro angkat, nggak mau tahu. Sampai aku pimpin gitu kan, karena udah buyar ya, udah pusing. Terus didaftarin sama Mbak Elvira yang daftarin kedutaan, dapat tanggal 23 interview lagi sama kedutaan baru. Terus aku kabarin ke GF, aku dapat termin tanggal segini, doakan aku. Terus dibilang aku selalu mendoakanmu dan mendukungmu. Udah tibalah aku balik dari Aceh ke sini. Itu yang betul-betul ke kantor mepet kan ya, aku karena baliknya hari Sabtu jam 12 siang, terus jam 2 harus udah ke kantor latihan interview lagi kan. Ambil berkasnya itu udah mepet, udah capek. Seninnya interview sama mas yang itu lagi. Greget nggak itu? Sama orang yang sama interview yang pertama kali. Yang itu kayak
aku mau menghindar udah nggak bisa, udah dipanggil Rianti Rizky Dara, aku udah soan nyusun berkas, tiba-tiba semua orang ngeliatin gitu kan. Ya udahlah, Bismillah, maju interview cuma 2 pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Ngapain ke Jerman, terus balik dari Jerman ngapain, udah gitu kan. Nunggu seminggu nggak ada kabar dari kedutaan. GF sama agen udah greget kan, ini sampai agen mikir gini, apa si Rianti Rizky Dara ditolak lagi ya. Terus GF ku kasih surat dukungan ke kedutaan, ngemail kedutaan yang panjangnya 1 HVS itu. Begitu GF ngemail ke kedutaan tanggal 30 Januari, tanggal 1 Februarinya kedutaan telepon nanya beberapa pertanyaan lagi yang sama dengan interview lagi. Oh jadi, oh my god, itu lewat telepon tapi? Lewat telepon, katanya jam 7 pagi. Dan posisi tahu aku di mana? Lagi di kamar mandi. Terus gimana kak? Aku angkat lah kan, ditanya. Ya kebetulan yang teleponnya cewek, gitu. Ya, tanya banyak pertanyaan. Aku jawab aja, menekankan apa yang harus aku tekankan gitu kan. Aku jawab gini. Soalnya kontrak aku kan di tanggal 1 Februari. Jadi diperbarui sama GF tanggal 1 Februari kan. Gini. Hari Rabu tuh. Kamis Jumat kok nggak ada kabar kayak gitu kan. Selesai nih, masa udah GF udah kirim surat dukungan nggak ada kabar juga gitu kan. Senin pagi akhirnya yang ditunggu-tunggu juga penuh usaha ya kayak gitu kan. Kayak Senin pagi jam 9, ingat aku jam 9.20 dapat email dari perusahaan. Pertama nggak berani buka, kayak gemetar gitu kan. Aduh kayak mana ini, soalnya kayak dengan hormat gini aduh kayak gimana. Terus kayak orang di mes bilang ayo Dar buka, enggak jelas, tekan nafas baca udah ya Allah kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya kayak gitu, yang selama ini berapa bulan kan aku berjuang kayak gitu sih. Sampai aku kabarin GF yang akhirnya GF langsung telepon video call nangis. Hah? Iya, GF-nya nangis? Iya, karena Ya akhirnya ampun. perjuangan kami itu nggak sia-sia. Yang dia ngedukung aku banget sampai awalnya aku down, terus dia kayaknya tahu kan, terus dia bilang jangan patah semangat, aku selalu ada samamu kan gitu. Sampai kayak mamaku juga bilang bersyukur kamu dapat GF yang kayak gitu. Iya. Jadi syukuri baik-baik lah sama sana. Terus ya udah, aku dari situ aku intens lagi kan WA-an sama GF. Yang pertama-tamanya aku udah nggak ada kabar visa tuh aku agak down ya. Jadi setiap GF WA gimana visamu Udah jadi kayak kepikiran ambiar gitu. Iya Nah, bener banget. udah kayak gitu. Begitulah perjuangannya, yang akhirnya dapat visa. Terus telepon orang tua juga ikut nangis. Akhirnya maksudnya yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Ya udah, bapak juga nangis ya, walaupun sekarang bapak keadaannya belum terlalu fit ya, yang namanya sakit orang tua yang udah macam-macam, jantung, komplikasi. Ya udah, Bismillah, udah sekarang waktunya kan. Yang memang nggak ada yang tahu aku menolakkan visa itu. Oh nggak ada? Kawan-kawan perjuangan aku nggak ada yang dikasih tahu. Tapi pas cuman Talita yang pertama kali dikasih tahu, karena dia WA tanggal 11 Januari itu dari Kak, dia bilang dia dapat visa. Aku bilang aku penolakan visa. Sedih nggak tuh? Oh my god. Iya sih. Gimana dia dapat, aku ditolak. Kayak itu kan bertolak belakang ya. Dia kaget. Ya udah, dia selalu dukung gitu. Baru aku berani bilang sama yang lain gitu kan, sama yang kawan. Soalnya mereka pada tanya, Dar udah di ke Jerman belum? Yang udah di sana gitu, nanyain kabar Kak Dara gitu. Oh my god, ya ampun Kak. Sedih kan? Udah nggak usah nangis lah, terpenting lagi itu. Udah tegar sekarang. Walaupun remuk hatinya, sampai turun berat badan ya. Gara-gara itu. Gimana nih Kak cara kan pasti ini bukan hal yang mudah banget ya mengalami hal-hal yang kayak gitu, apalagi sampai berapa kali itu berarti interviewnya bisa 3 dong? 3 ya? 3, terbilang 3. 3, 1 pas awal, kedua pas Yang tanggal 23. terus yang ketiga itu yang pas telepon. Iya. Interviewnya bukan 2 kali ternyata guys, ternyata sampai 3 kali guys. Itu pasti Mantap kan, guys. aduh, pasti ya bukan hal yang mudah gitu kan. Iya. Terus gimana sih Kak Dara itu melewati itu gitu? Apa yang masih memotivasi Kak Dara buat terus kayak maju gitu? Pertama, dukungan dari orang tua yang pertama bilang
kamu biasanya udah mengambil keputusan nggak akan mundur di situ. Kamu nggak pernah takut gagal. Masa iya sekarang kamu takut gagal karena ini kamu nggak mau ke Jerman? Oke, terus aku juga mikir, Dar, bangun. Udah berapa yang kamu habisin uang ke sini? Masa cuma karena satu kali penolakan gini mundur? Kau biasanya nggak kayak gini gitu. Karena aku dari dulu biasanya sekali gagal tetap lanjut gitu sampai begitu dapat. Ya udah, akhirnya aku kayak kuatkan diri, terus orang tua, abang-abang, terus juga dukungan dari guest family juga. terus juga keluarga dari pacarku gitu-gitu kan, pokoknya semuanya mendukung gitu. Yang sampai tiba akhir ini banyak lah dukungan sama aku, itu yang menguatkan aku. Oh, ya Jadi ampun. malu. Aduh, ya ampun, GF-nya juga support banget ya sama kakak, sayang banget gitu, Banget. sampai dikirimin apa namanya surat dukungan gitu, bahkan sampai ke kedutaannya juga ya. GF-nya bilang sendiri ke kedutaan gitu. Mereka GF yang email kedutaan langsung. Oh ya ampun gitu. Di proses visanya ini juga berarti ya kakak dibantuin nih sama YJ waktu itu. Proses bandingnya gitu. Oh, oke. Apa yang kakak pengen sampaikan nih sama kedua orang tua kakak ini yang udah support sama kakak, sama teman-teman semua gitu, sepupu yang nganter hari ini juga gitu? Pertama, makasih sama mama sama ayah yang selalu support, yang nggak kenal telah mau menyupport gitu kan, mau dari finansial, mau dari segi apapun selalu support, dan segi doa selalu. Sama abang-abangku yang juga support, aku nggak berani lihat kamera nih nangis. Terus pokoknya terima kasih banyak sudah mendukung aku sampai sekarang. Untuk keluarga pacar-pacarku juga udah support, mereka salah satu support sistemku juga. Terima kasih banyak. Dan yang pertama terima kasih sama Allah, dikasih kesabaran, kelancaran sampai saat ini. Sedih aku. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Ini baru awal kak. Ini baru awal ya. Belum lagi di sana ya. Iya, itu perjalanannya masih panjang lagi nih di sana gitu, dan ya mungkin di sini mungkin kakak banyak rintangan gitu, tapi semoga di sana dilancarkan. Amin ya Allah, amin. Dan semoga juga nanti kakak di sana rencananya mau apa nih habis au pair? Rencana sih shot ya. Shot dulu. Oke, asik. Ya, semoga nanti shotnya lancar gitu. Oh iya, aku mau minta dong kak, mungkin sepatah dua kata gitu buat kawan-kawan YJ juga yang mungkin jika nanti mengalami kendala yang sama, ataupun kata-kata semangat buat mereka gitu, biar terus memperjuangkan impian mereka gitu. Untuk kawan YJ, jangan patah semangat, terus berusaha. Kegagalan bukan berarti berakhir dari semua yang kita impikan. Terus berusaha itu akan indah pada waktunya. Oke deh, thank you banget ya Kak Dara, udah sharing-sharing cerita bareng aku, bareng kawan YJ juga. Semoga nanti programnya di sana lancar, bisa stay long ya di sana kan rencananya. Amin. Gitu. Terus semoga juga Bapak diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Ya gitu. Oke. Terima kasih juga kawan YJ yang udah nonton sampai akhir. Kalau gitu kita mau nganter Kak Dara untuk berangkat nih ke sana, ke gate. See you di segmen YJ antar peserta lainnya. Ciao.